Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sales promotion dalam perspektif Islam. Saya Masterman bersama Muhammad Yusuf Fadilah. Jadi enjoy ya. Kita kayak sharing tentang pengetahuan gitu loh. Jadi yang namanya sales promotion dalam perspektif Islam itu salah satu tipe marketing yang biasanya tuh untuk digunakan memperkenalkan suatu produk baru, yang mana untuk menghabiskan produk lama dan tentu saja ya untuk menaikkan angka penjualan. Oke, kembali lagi bersama saya. Bagaimana tentang etika seorang sales promotion dalam Islam? Etika dalam Islam sebagaimana sales promotion adalah jangan pernah bersumpah, melarang pemalsuan dan penipuan, janji kesepakatan antara dua pihak, hindari promosi palsu, dan bersedia dengan keuntungan kecil. Oke, lanjut ya. Di dalam sales promotion dalam perspektif Islam itu ada dalilnya yuk, tentang larangan, penipuan, dan pemalsuan. Yang mana dalil tersebut berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Oke, kembali kepada tujuan-tujuan dalam sales promotion. Adapun tujuan dalam sales promotion adalah mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, mengkomunikasikan produk baru, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk, mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk, dan memotivasi konsumen agar membeli suatu produk. Siapa sih yang kita contoh dalam teladan untuk menjual beli dalam berniaga di dalam perspektif Islam? Ya tentu saja teladan bagi kita untuk umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimanakah kedudukan wanita dan pria dalam pekerjaan menurut Islam? Islam menyamakan kedudukan pria dan wanita dalam bekerja. Islam membolehkan wanita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan syariat dan dijalankan secara baik serta tidak bertentangan dengan tabiatnya. Sebagai contoh, bahwa Islam menyamakan kedudukan perempuan sama dengan laki-laki adalah pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kaum wanita aktif dalam berbagai bidang, misalnya berdagang, mengajar, mengobati pasien, atau bahkan ikut berperang. Dalam berperang, wanita selalu menangani prajurit yang terluka. Di antara mereka ada yang diambil dari sejarah kepahlawanan seperti Umayyah Putri Qais. Kembali lagi kepada saya. Lantas ada seseorang menanyakan, bolehkah seseorang muslim mengerjakan pekerjaan yang dipandang rendah oleh masyarakat? Ayo kita pikir gimana, boleh tidak? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Jika kita telaah hadis Rasulullah SAW, akan kita saksikan bahwa pekerjaan sendiri mempunyai kedudukan yang tinggi. Bahkan meskipun pekerjaan tersebut dipandang rendah oleh masyarakat. Lalu, kapankah suatu organisasi membutuhkan strategi? Ya, tentunya untuk menjadi sebuah organisasi kita membutuhkan yang namanya strategi. Lalu, kapankah itu? Setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi beberapa situasi. Salah satu, dan saya akan sebutkan, seperti sumber daya yang dimiliki telah terbatas. Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat dirubah lagi. Keputusan-keputusan yang harus dikoordinasi antara bagian sepanjang waktu. Ada ketidakpastian mengenai mengendalikan inisiatif. Lalu, di sini juga ada strategi pemasaran dalam Islam. Nah, pemasaran syariah merupakan strategi yang mengarahkan proses pembuatan, menawarkan, dan mengubah nilai-nilai dari seseorang inisiator kepada pengakuan kepentingan yang dalam seluruh proses ini sesuai dengan kontrak dan prinsip-prinsip dari muamalah bisnis dalam Islam. Lalu, bagaimanakah kewajiban seorang sales promotion menurut perspektif Islam? Let's kita bahas. Dilihat dari perspektif Islam dalam dunia kerja, kewajiban pekerja sales promotion adalah sebagai berikut. Pertama, memenuhi amanah kerja adalah jenis ibadah. Islam meniatkan bahwa memenuhi amanah kerja merupakan jenis ibadah yang paling utama. Yang kedua, begini ya. Ya, di sini yang kedua saya akan menjelaskan tuh tentang kewajiban pekerjaan dalam Islam.
Nah, di samping merupakan hak-hak pekerjaan, Islam juga menerapkan loh kewajiban-kewajibannya. Kewajiban yang terpenting adalah mengangkat amanah dalam pekerjaan, memahami agama dan bidang pekerjaannya. Pertama, pekerjaan secara profesional. Yang kedua, kejujuran dalam bekerja dalam ibadah. Yang ketiga adalah mendalami agama dan profesi. Mendalami agama merupakan kewajiban setiap muslim apapun profesinya. Menekuni pekerjaan dituntut senantiasa mengikuti dinamika dunia kerja. Ia dituntut mencapai profesionalisme dan kreativitas dalam bekerja. Oke, mungkin kita udah lama-lama ya berbincang tentang mengenai sales promotion dalam perspektif Islam. Felixio berkata, harta, Keturunan, suku, fisik, masih bisa dinegosiasikan, tapi tidak ada tawar-menawar untuk urusan ketaatan. Sekian dari kami, saya Masterman, dan saya Muhammad Yusuf Fadila. mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap oi oi.